Shalom, selamat malam. Kali ini saya akan sharing tentang keselamatan. Saudara-saudara, siapakah Yesus itu? Apa yang membedakan dia dari pemimpin agama, nabi, atau filsuf besar yang lain? Kata yang tepat untuk menggambarkan Yesus adalah unik. Perkataannya unik, pernyataannya mengenai diri sendiri unik, mujizat-mujizat yang dibuatnya unik, dan pengaruhnya pada dunia tidak dapat disamai oleh orang lain. Yesus bukan manusia biasa. Dia juga bukan hanya seorang guru, rabi, atau bahkan nabi yang besar. Dapat dikatakan bahwa ia adalah semuanya itu, tetapi jauh lebih besar daripada itu. Berbeda dengan pemimpin agama yang lain yang ada sebelum dan sesudah dia, Yesus tidak saja berbicara tentang kasih dan Allah, namun dialah kasih dan dialah anak Allah itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa di antaranya. Salah satu aspek yang menonjol dan unik bahwa hidup Yesus menggenapi beratus-ratus ramalan dan nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab yang diucapkan para nabi sebelum kelahirannya. Kelahirannya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Masehi, tepatnya di kota Bethlehem. Dinubuatkan oleh Nabi Mika yang hidup 700 tahun sebelum Masehi, dijual tepat 30 keping perak. Nubuatan Nabi Sakaria 487 sebelum Masehi, dan kematiannya dinubuatkan oleh Raja Daud 1000 tahun sebelum Masehi. Itulah sesuatu yang tidak mungkin digenapi oleh seorang manusia biasa. Dalam kitab-kitab pertama dari Alkitab dapat ditemukan lebih dari 300 prediksi tentang Mesias atau penebus. Penemuan arkeologis dari manuskrip perjanjian lama kuno pada abad 20 membuktikan bahwa nubuat-nubuat itu benar-benar ditulis berabad-abad sebelum Yesus lahir. Dialah juru selamat bagi semua manusia yang berdosa yang mau menerimanya. Kita melihat asal-usul manusia dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita berarti jamak, bukan tunggal. Jadi dari awal Allah sudah menyatakan adanya Allah Tritunggal. Manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Semua makhluk yang ada di bumi dikuasakan kepada manusia. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, manusia berasal dari debu tanah dan akan kembali ke debu tanah lagi setelah kematiannya. Nafas Allah dihembuskan lewat hidung sehingga jadilah debu tanah itu menjadi manusia yang hidup, yang mempunyai roh dan jiwa di samping wadah, yaitu tubuhnya sendiri. Nah, bagaimana manusia dapat jatuh dalam dosa? Iblis selalu menggoda manusia dengan menggunakan firman, karena dia dulunya adalah malaikat tertinggi bernama Lucifer. Tapi karena kesombongannya ingin menyamai Allah, maka dia dijatuhkan ke bumi. Begitu juga Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari dibawa juga ke padang gurun dan dicobai iblis dengan firman, namun Tuhan Yesus tidak berhasil dicobai. Iblis pertama-tama memancing Hawa dengan mengatakan bahwa semua buah yang ada boleh dimakan, dan Hawa menjawab, kecuali pohon yang ada di tengah taman, yaitu pohon pengetahuan. Iblis mulai berbohong bahwa jika Hawa makan buah itu maka dia akan seperti Allah karena tahu yang baik dan yang jahat. Ya, kata-kata
Apakah ini membuat Hawa mulai tergoda? Dan selanjutnya dalam ayat berikut ini, Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, untuk menjelaskan ini, saya akan jelaskan dahulu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh mempunyai 3 bagian, yaitu hati nurani yang akan mengiyakan atau menolak atau melarang ketika seseorang itu berbuat baik atau jahat. Yang kedua adalah intuisi, adalah bagian roh di mana Roh Kudus berbicara kepada manusia. Dan ketiga adalah persekutuan, yaitu bagian roh yang dipakai untuk berdoa, berkomunikasi dengan Allah, untuk memuji dan menyembah Allah. Sedangkan jiwa adalah pikiran, emosi, dan tekad atau kehendak. Tubuh adalah panca indera dan wadah tubuh itu sendiri. Tubuh merupakan pintu masuk ke dalam jiwa, dan jiwa pintu masuk kepada roh. Nah, sekarang kembali lagi Kejadian 3 ayat 6 tadi. Perempuan itu melihat, panca inderanya melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Emosinya mulai timbul, wah kelihatannya enak. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, kemudian masuk ke dalam pikirannya. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Inilah suatu tekad. Akhirnya setelah lewat panca indera, masuk emosi, masuk pikiran, maka dia melakukan tekad mengambil buah itu walaupun dilarang. Dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara, konsekuensi dosa adalah pertama, Adam dan Hawa ketakutan sehingga bersembunyi ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Orang yang berdosa selalu takut akan dihukum karena upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Tetapi dosa yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan sehingga tidak merasa berdosa lagi. Ketika manusia atau kita pertama kali berzina, maka akan menyesal dan merasa berdosa. Namun walaupun sudah minta ampun, dilakukannya lagi minta ampun, dilakukan lagi. Akhirnya setelah beberapa kali, maka dia sudah tidak mempunyai perasaan bersalah lagi, sehingga dia melakukan itu sebagai suatu kebiasaan. Yang kedua, Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Orang berdosa selalu tidak mau mengakui dosanya, selalu mencari kambing hitam, melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Begitu juga Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Dosa akan diikuti oleh dosa yang lain, seperti Daud yang membunuh Uria karena dia berdosa mengambil Batsheba sebagai istrinya. Adam seharusnya melarang Hawa. Dia adalah kepala keluarga, laki-laki, namun dia kalah dominan dengan Hawa. Berapa banyak istri-istri yang dominan terhadap suaminya sendiri. Yang ketiga, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan harus bersusah payah mencari rezeki semak duri yang akan dihasilkan. Dengan berpeluh untuk mencari makanannya, dari debu akan kembali menjadi debu. Dan Hawa akan kesakitan ketika melahirkan, tetapi tetap dirahi. Ular akan diremukkan kepalanya oleh keturunan Hawa, yaitu Yesus Kristus. Semua yang bersalah pasti dihukum. Nah, sebelum Adam berdosa sehingga diusir dari Taman Eden, Adam tidak pernah menabur. Ingat,
namun langsung menuai karena semuanya sudah disediakan oleh Allah di Taman Eden. Jadi ungkapan tabur tuai khusus untuk berkat adalah tidak tepat. Dan sering diucapkan di mimbar selain untuk kepentingan gereja juga kemungkinan untuk pendetanya perpuluhan. Dan sering ayat Malaki 3 ayat 10 dikatakan sebelum kolektor, ujilah aku, akan kubuka tingkap-tingkap langit dan seterusnya. Tabur tuai tidak berlaku untuk berkat seperti yang terjadi pada Adam sebelum berdosa. Namun berlaku untuk perbuatan seperti dalam Hosea 8 ayat 7. Siapa menabur angin, dia akan menuai puting beliung. Yang keempat, karena setelah Adam dan Hawa tahu bahwa mereka telanjang, maka dipakailah daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Namun yang namanya daun pasti mudah robek. Karena itulah maka Tuhan membuatkan pakaian mereka dari kulit binatang. Jadi ada binatang yang disembelih atau dikorbankan. Yang kelima, kita lihat Habil yang mempersembahkan anak sulung kambing dombanya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan Kain yang cemburu membunuh Habil. Inilah dosa perbuatan pembunuhan yang pertama di dunia. 6. Kemudian Set dilahirkan menurut rupa dan gambar Adam dalam Kejadian 5 ayat 3. Bukan menurut rupa dan gambar Allah lagi. Sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka semua keturunannya dilahirkan seperti rupa dan gambar Adam. Semua manusia ketika dilahirkan sudah membawa dosa keturunan dari Adam. Yang ketujuh, semua manusia dimusnahkan Tuhan dengan air bah, kecuali Nuh dengan keluarganya. Karena manusia sudah diberi waktu 120 tahun untuk bertobat, namun menolak. Karena itu dimusnahkan. Yang kedelapan, ketika Abraham diuji Allah untuk mempersembahkan Ishak, maka Allah akhirnya menyediakan pengganti Ishak sebagai korban bakaran, yaitu seekor domba jantan yang tanduknya terbelit di semak. Ishak adalah gambaran Yesus. Bedanya, Ishak tidak jadi dikorbankan sebagai domba bakaran. Namun Yesus benar-benar dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Korban bakaran mempunyai arti sebagai korban keselamatan dalam Kejadian 31 ayat 54 yang tidak bercela. Juga sebagai korban penghapus dosa dalam Imamat 4 ayat 1 sampai 4. Yesus memenuhi kedua kriteria tersebut, yaitu tidak bercacat celah dan sebagai korban keselamatan dan korban penghapus dosa. Dia sulung sempurna tidak bercela setelah 4 kali diuji Imam Herodes dan Pilatus. Nah, sampai di sini mulai ada petunjuk untuk binatang yang dikorbankan. Pertama, kulit binatang untuk pakaian Adam dan Hawa. Kedua, Habil mempersembahkan anak sulung kambing dombanya kepada Allah. Yang ketiga adalah domba jantan sebagai pengganti Ishak. Jadi anak sulung dan domba jantan. Nah, ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah status Yesus sebagai anak domba Allah atau anak Allah yang berarti Tuhan. Dan ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dalam Matius 3 ayat 17. Kedua ayat tersebut di atas merupakan pengakuan dari Yohanes Pembaptis bahwa Yesus sebagai manusia dan anak Allah yang menghapus dosa dunia, ditambah dengan pengakuan suara Allah sendiri
dari surga bahwa Yesus adalah anaknya. Selain suara Allah yang mengasihi Yesus, juga ada Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati. Nah, inilah ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang ketiganya esa dan merupakan pribadi. Mari kembali sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, diperintahkan oleh malaikat untuk membubuhkan darah domba pada kedua tiang pintu agar menjadi tanda ketika Allah melihatnya, maka akan dilewatinya dan seisi rumah akan diselamatkan. Itulah hari raya Paskah atau Passover, yang berarti dilewati untuk diselamatkan seisi rumahnya. Tepat pada hari yang sama, yaitu pada hari Paskah 1500 tahun kemudian di Yerusalem, Yesus sebagai anak domba Allah, darahnya dikucurkan, dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan ini sudah ada dalam rencana kekal Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan seperti dikatakan dalam ayat tersebut, bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa. Syaratnya yaitu apa? Percaya kepada Yesus, seperti dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi cukup hanya dengan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, maka saudara akan diselamatkan. Namun, begitu banyak orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia hanya manusia, nabi biasa. Bahwa Dia mati disalibkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematiannya. Maut tidak berkuasa atas dirinya karena Dia adalah Tuhan. Dan 40 hari kemudian Dia diangkat naik ke surga. Disaksikan 500 orang. Malah banyak yang bersikeras bahwa Yesus tidak mati di salib, namun Dia langsung diangkat naik ke surga. Dan yang disalibkan adalah orang yang menyerupai dirinya. Ada yang berkata bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot. Keselamatan itu semata-mata adalah hanya karena karunia anugerah Allah semata, seperti yang ada dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali bahwa karena iman kita diselamatkan hanyalah karena kasih karunia Allah. Keselamatan yang gratis, karena tidak harus melakukan perbuatan atau usaha baik apapun juga. Jadi jangan merasa diselamatkan karena perbuatan baik saudara. Perbuatan baik apa yang telah dilakukan oleh penjahat di samping salib Kristus? Dia dihukum salib karena perbuatannya yang jahat selama hidupnya. Makanya disebut penjahat. Dan dia tidak pernah melakukan perbuatan baik apapun juga. Namun dia diselamatkan hanya karena dia minta kepada Yesus untuk mengingatnya jika Yesus datang sebagai Raja. Bahkan dia tidak dibaptis. That is salvation. Itulah keselamatan. Hanya karena anugerah
kasih karunia Allah saja lewat salib Yesus. Nah, contohnya kisah berikut ini. Matius 18 ayat 23 sampai 35 berbunyi, kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada yang berhutang 10.000 talenta, namun karena tidak mampu melunasi, maka raja memerintahkan agar dia beserta anak istrinya dijual untuk melunasi hutangnya. Maka sujudlah hamba itu meminta agar raja sabar, dan oleh belas kasihan raja, seperti juga yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan belas kasihan, maka hamba itu dibebaskan dari hutangnya. Pelajaran apa yang didapat dari kisah ini? Hamba itu berhutang 10.000 talenta, berarti 60 juta dinar, kalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Untuk melunasi hutangnya, maka hamba itu harus bekerja selama 60 juta hari atau 164.000 tahun, karena upah pekerja waktu itu adalah 1 dinar sehari. Itu artinya apa? Hamba itu tidak dapat melunasi hutangnya. Dengan kata lain, untuk mendapatkan keselamatan dengan usaha sendiri itu adalah impossible, tidak mungkin. Di samping itu, bagaimana dengan para pengemis yang untuk makan saja harus mengais dari tempat-tempat sampah? Perbuatan baik atau usaha apakah yang dapat dia lakukan untuk memperoleh keselamatan? Demikian juga orang-orang kaya yang pelit, yang tidak mau berbuat kebaikan dengan jalan membagikan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, sudahlah jelas bahwa perbuatan baik apapun juga itu, usaha apapun juga, kasih dan sebagainya, tidak dapat untuk membeli, menebus keselamatan. Juga kita ingat, orang kaya yang setelah meninggal masuk ke neraka, dia melihat Lazarus pengemis yang duduk di depan pintunya, yang boroknya dijidati anjing-anjingnya, ternyata berada di pangkuan Abraham di surga. Saudara-saudara, uang dapat untuk membeli tiket keliling dunia, tetapi tidak dapat membeli tiket ke surga. Keselamatan hanyalah anugerah kasih karunia semata, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib, seperti dalam ayat Yohanes 3:16 tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Saya menjawab 1000 kali yes. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah satu-satunya jaminan yang pasti bahwa untuk dapat masuk ke surga, jalan yang ada hanyalah melalui Yesus, yang ditegaskan lagi dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, bagaimana dengan ajaran-ajaran dan pemeluk agama-agama lain? Apakah mereka juga dapat diselamatkan? Ya, saya katakan dapat, namun ada syaratnya, yaitu percaya kepada Yesus bahwa Dia itu Tuhan dan dibangkitkan dari orang mati, seperti dalam Roma 10 ayat 9 tadi. Memang semua ajaran dan agama mengajarkan kebaikan dan jalan yang lurus, namun mereka tidak tahu di manakah jalan lurus itu. Wahyu 3 ayat 5 berbunyi bahwa barang siapa atau siapa saja yang menang akan dikenakan pakaian putih, yang berarti kebenaran, sehingga tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Ada kata-kata tidak akan dihapus namanya, berarti ada yang dihapus. 1 Korintus 6 ayat 9 mengatakan bahwa orang-orang yang tidak adil, orang sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci,
pemburit atau heteroseks tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah, walaupun sebagai orang Kristen, namun jika termasuk dalam kategori 1 Korintus 6 ayat 9 tersebut, maka namanya akan dihapus dari dalam buku kehidupan, sehingga dia tidak masuk dalam surga dan dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka kekal. Berhala adalah apa saja yang disembah melebihi Tuhan. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi semua orang yang diam di atas bumi, berarti semua manusia yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, berarti itu mereka orang yang tidak percaya pada Yesus atau bukan orang Kristen. Mereka semuanya akan menyembah Yesus. Dalam Roma 14 ayat 11 dan Filipi 2 ayat 10 juga dikatakan bahwa semua orang, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Setiap ajaran atau agama tentunya mempunyai Allah sendiri-sendiri yang mereka percayai dan mereka sembah, sehingga keselamatannya juga menurut mereka, dan keselamatan menurut kekristenan tidak berlaku bagi mereka. Pertanyaannya, ada berapakah Allah itu? Satu. Jika hanya satu, mengapa Allah yang sama memberikan jalan keselamatan yang berbeda-beda? Logikanya seorang bapak sebagai manusia saja cenderung agar semua anak-anak keluarganya mengikuti agama yang sama yang dipeluknya, dan bukannya menyuruh setiap anaknya, istrinya memeluk agama-agama yang berlainan, apalagi Allah. Bagaimana dengan ateis, gnostik, monoteis, bidat-bidat, atau agama yang mempunyai ratusan dewa, atau yang tidak ada kepastian bahwa pemeluk agamanya dapat masuk ke surga dan sebagainya, yang mempunyai doktrin keselamatan yang berbeda-beda? Adakah keselamatan bagi mereka? Dalam Wahyu 20 ayat 11 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Ada dua, semua kitab dan kitab kehidupan. Tafsiran saya, semua kitab adalah kitab-kitab tiap agama yang lain, selain bagi orang-orang percaya atau orang Kristen. Karena dalam agama Kristen, nama orang-orang percaya tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan adalah siapa yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan dibangkitkan dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah bukan berarti secara fisik Yesus duduk di sebelah singgasana Allah. Duduk di sebelah kanan Allah mempunyai arti menjadi kepercayaan Allah Bapa. Apakah jika dikatakan amat menjadi tangan kaki kanan bosnya, berarti tubuh amat menempel di tangan bos tersebut? Amat adalah kepercayaan bosnya, dikatakan sebagai tangan kanan bosnya. Begitu juga jika dikatakan Yesus adalah anak Allah, apakah berarti Allah mempunyai istri manusia? Yesus bukan dilahirkan dari hubungan badan antara Yusuf dan Maria, namun dia dilahirkan dari Roh Kudus dalam Matius 1 ayat 18.
Jika diartikan secara harfiah, siapakah bapak atau ibu, anak kunci dan anak tangga? Apakah kunci dan tangga dapat beranak? Caranya bagaimana? Yang kedua, jika Allah yang benar itu hanya satu, maka jalan keselamatannya juga hanya satu. Namun barang siapa, yang berarti siapa saja, tidak peduli agama ataupun kepercayaannya, begitu juga tidak peduli keperbuatannya sejahat penjahat di samping salib Yesus. Jika mereka mau mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan dibangkitkan dari antara orang mati, maka mereka akan diselamatkan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa bukan karena perbuatan baik orang diselamatkan. Saudara-saudaraku, apakah tanggapan saudara setelah mendengar renungan ini? Bagi yang sudah menjadi orang percaya namun masih hidup dalam dosa kedagingan, mari bertobatlah, berbalik 180 derajat ke arah Kristus. Tinggalkan kehidupan keduniawian saudara dan mulai dengan hidup baru, menjadi ciptaan baru, sehingga saudara dapat hidup dalam damai, sejahtera dan sukacita di dalam Kristus, dan nama saudara tidak dihapus dari kitab kehidupan. Bagi saudara yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, saat ini juga terimalah dan mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dibangkitkan dari orang mati, maka saudara akan diselamatkan. Yesus ada di depan pintu hati saudara dan mengetuk pintu hatimu agar saudara membuka pintu hatimu, membiarkan Yesus masuk dan makan bersama Dia. Pintu hatimu tidak dapat dibuka dari luar karena tidak ada handle-nya di luar. Hanya saudara sendiri yang dapat membukanya dari dalam pintu hatimu. Putuskan saat ini juga untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Jangan sampai terlambat mendapatkan jaminan keselamatan lewat Tuhan Yesus. Bukan semoga atau kemungkinan saja. Dengarkanlah lagu yang sedang diputar. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. Waktu terus berlalu, dan jika sudah tiba saatnya saudara dipanggil Tuhan, namun saudara belum menerima Dia sebagai juru selamat saudara, maka saudara sudah terlambat. Saudara telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi setiap orang untuk diselamatkan, yaitu lewat penderitaan darahnya yang tidak ternilai harganya terkucur di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus semua dosa manusia yang mau menerima Dia dan percaya Dia. The bad news, time is running. But the good news, you are the pilot yang mengendalikan waktu itu. Saya akan berdoa agar Roh Kudus menjamah saudara dan bekerja untuk memberi hikmat kehidupan, menghidupkan roh saudara yang sedang sekarat. Amin.